Edel, kalau ada Edel, Dika, Pedro, sebenarnya pasti akan udah bosen banget karena gue dari dulu ulang-ulangin tentang ini terus gitu. Nah ini adalah sebenarnya biasanya dulu pitch deck ya gue waktu gue masih jualan ke klien. Nah jadi waktu gue janjiin sesuatu ke klien, waktu gue bikin struktur dan misalnya kita ada action warrior, ada brand strategis apa segala macam itu sebenarnya untuk memenuhi ini yang biasanya gue janjikan ke klien. Nah tapi biasanya gue share ini akhirnya belakangan ini adalah ke eksternal di webinar, di mana yang gue merasa gue nggak sering share ini ke internal, jadinya nanti suaranya beda-beda. Sebentar BD ngomongnya apa, tapi ntar PM punya pemahaman lain tentang sosial media dan segala macem. Gue mau ambil waktu hari ini untuk gue share tentang ini sehingga kita semua punya pemahaman yang sama. Nah apa sih yang sebenarnya gue mau share? Yang gue mau share adalah sebenarnya judulnya biasa kalau gue webinar adalah Winning Social Media The Garis Temu Way gitu. Nah jadi apa sih The Garis Temu Way? Nah gue mau membagi hari ini ada 4 poin yang gue pengen teman-teman semua catat. Maths. Kita rada gila kan, kita math ditambahin plural jadi maths gitu. Nah maths itu apa? Nah maths itu ada kepanjangannya, M itu adalah media, A itu attention, D itu distribution, and then S itu social. Nah ini adalah framework yang gue mau teman-teman semua ngerti luar dalam, atas bawah kanan kiri semuanya. Mau dari BD yang jelasin ke klien sampai desainer, content writer, gue mau ini ada di fundamentalnya kalian ketika kalian bikin konten, ketika kalian bikin activation, ketika kalian jualan, janjiin ke klien. Nah, M itu media. Nah, kalau kita lihat 80-90% activity di kantor kita, sebenarnya kita ngomongin tentang M, media. Media ini ngomongin apa? Media ini ngomongin dari zaman dulu bisnis media itu udah ada. Mulai dari radio, TV, koran, majalah itu udah ada. Nah, media ini ngomongin tentang konten sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, sebagian besar kerjaannya kita bikin konten. Nathan bikin konten, Alfian bikin konten, Devia bikin konten, semuanya bikin konten. Nah, pertanyaannya konten seperti apa? Gitu loh. Nah, gue mau share media ini karena begini, konten itu gue percaya adalah everything that we put out in the public yang brings attention. Jadi konten itu bukan story, konten itu bukan feed, konten itu bukan video TikTok saja, bukan itu saja. Zaman sekarang karena dunia content creator, dikira konten itu cuman itu aja. Padahal dari zaman dulu udah ada content creator. Zaman dulu content creatornya namanya Helmi Yahya misalnya. Dia adalah apa? Program director. Atau namanya Najwa Shihab. Dia apa namanya? Wartawan, jurnalis. Itu adalah content creating sebenarnya dari zaman dulu. Cuman sekarang shift ke sosial media, jadinya kita ngelihatnya dari kacamata yang berbeda. Dikit-dikit orang dibilangnya adalah content creator. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngomongin konten itu seperti apa? Nah, kita kembali lagi. Dari zaman dulu, dari zaman radio, majalah, TV, koran, semuanya itu, konten itu cuma ada 2 kategori doang. Either it is entertaining atau informatif atau edukasional. Contoh, kalau kita ke TV, kalau nggak sinetron berita ya nggak? Kalau nggak sinetron yang bikin lucu, berita. Kalau nggak Indonesian Idol, entertainment. Kita ke koran sama. Dulu suka ada komik strip di koran, Peanut misalnya itu. Entertainment. Kalau nggak adalah informasi, kabar terkini. Selalu seperti itu. Dari zaman bahla nggak ada perubahannya. Jadi sampai zaman sekarang pun di sosial media konten itu cuma ada 2 kategori itu aja. Kalau nggak educational, entertainment. Contohnya apa entertainment? Contoh, influencer foto cantik-cantik itu contoh entertainment. Jadi entertainment tuh nggak cuma jokes, meme gitu ya. Entertainment contohnya adalah foto pemandangan bagus, foto estetika. Itu kan bisa dinikmati sebagai entertainment. Influencer, kenapa mereka sekarang naik banget cewek-cewek cantik itu? Simple, di kantor kita lagi stres, dimarahin klien, ya kan? Abis itu Instagram, sosial media itu selalu menjadi escapism-nya kita zaman sekarang. Manusia selalu butuh escapism. Nah, escapism-nya apa? Sosial media. Nah, buat cowok-cowok, udah lagi kesel-kesel buka Instagram, disenyumin sama cewek cakep. Entertainment. Gitu kan. Jadi, bentuk entertainment ada banyak macam, nggak melulu harus dagelan. Gitu. Nah,
Yang kedua, yang lagi naik sekarang. Nah, zaman dulu sebenarnya nggak terlalu naik, tapi zaman sekarang ini konten-konten edukasional, konten-konten informatif itu lagi naik banget. Makanya ada orang-orang kayak Alexandro Ruby, orang-orang yang selalu memberikan edukasi, bikin karusel sekian banyak. TikTok sekarang kerjanya juga kayak Agatha bahas brand ini, itu semua adalah informasi gitu loh. Jadi cuman ada 2 tipe itu aja. Jadi ketika bikin konten, ketika jelasin ke klien, intinya cuman itu 2. And then sisanya adalah apa? Bentuknya. Nah, bentuknya tadi gue udah jawab ya, media itu bukan cuman sosial media, dari zaman dulu udah ada bisnis media. Bentuknya cuma ada 4 doang dari dulu. Either itu tulisan, gambar atau foto, video, atau enggak suara. Cuman ada 4 itu aja. Dari zaman koran itu tulisan, majalah tulisan dan gambar, TV itu video, radio itu suara, blog post itu tulisan, apalagi WhatsApp itu tulisan, kita ke Twitter tulisan, and then kita ke Instagram mulai ada gambar, terus jadi video, kita ke YouTube video, habis itu kita ke podcast itu suara, kita ke Clubhouse itu suara. Jadi intinya puter-puter di situ doang. Nah, jadi ketika kalian bikin konten, pikirkan bentuknya itu apa. Jadi ada konsepnya gitu loh. Oke, ini konsepnya ini. Gitu. Jadi itu kita ngomongin media ya, jadi desain, konten, itu kita ngomongin tentang bisnis media. Nah, tadi gue ada bahas tentang konten adalah everything that we put out in the public yang brings attention. Kata kuncinya adalah the attention, and then we goes to the second ini, attention. Attention itu kalimatnya adalah gini, the money goes where the attention is. Kenapa sih kita bayar influencer? Karena dia punya attention. Kenapa sih artis dibayar jadi brand ambassador? Attention. Jadi sebenarnya gamenya kita semua ini apa sih? Sebenarnya adalah mengambil attention sebanyak-banyaknya untuk klien kita. Sebenarnya gamenya itu doang. Karena attention itu benar-benar harganya mahal. Contoh ya, rumah di Kemang itu lebih mahal kan daripada rumah di pinggiran kota. Kenapa? Karena lebih rame di situ. Attention. Rumah di pojokan, rumah di Karawaci contohnya ya, di pinggir jalan itu rumahnya mahal-mahal. Kenapa? Attention. Gitu. Dan dari zaman dulu sebenarnya kita berebutan attention aja. Jualan itu berebutan attention. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin konten adalah everything that we put out in the public yang brings attention, artinya ini jauh lebih besar daripada cuman sekedar feeds atau story. Gua ambil analoginya, contohnya adalah sirkus. Kalau kalian nonton sirkus, film apa kemarin? The Greatest Showman, P.T. Barnum. P.T. Barnum itu sebenarnya bikin konten. Dia nggak? Kontennya apa? The bearded woman, and then orang yang tinggi itu. Itu adalah konten. Kenapa? Brings attention. Nah, waktu attentionnya ada, dan the monetize comes in. Monetize-nya lewat apa? Cara paling gampang, sirkus jualan tiket. Kalau lo mau lihat ininya, nonton. Bayar. Ya kan? Nah, itu contoh konten. Nah, kenapa gue bilang attentionnya brings money? Simple. Begitu dia bikin sirkusnya di situ, dia mulai jualan spot di pinggir-pinggirnya. Jualan apa? Permen. Jualan apa? Gulali. Jualan apa? Souvenir. Jualan apa? Payung. Kenapa? Karena ada attention di situ. Attention itu yang dimonetize. Gitu loh. Ya, jadi ketika kalian bikin konten, itu yang harus dipikirin. Apa yang bikin attention? Gue nggak mau kita bikin konten buat klien kita seru sendiri. Gitu loh. Nah, ngomongin attention itu artinya harus ada value-nya. What's in it for them? Ya kan? Kenapa orang bisa mau ke sirkus itu? Karena dia merasa kalau gue ke sirkus itu, gue dihibur. Ada something in it for them. Nah, itu adalah sebenarnya framework kita bikin konten. Gue maunya content creator di garis temu, mikirnya adalah what's in it for them. Apa value yang gue bisa kasih ke mereka? Apa edukasi yang gue bisa kasih ke mereka? Apa entertainment yang gue bisa kasih ke mereka? Itu adalah ininya. Nah, habis attention-nya udah ada, kita ngomongin ke D. D ini ngomongin distribution. Nah, pertanyaan gue begini. Di sini kan banyak yang buka bisnis juga ya. Keisha, ada Agatha. Pertanyaan gue, kenapa lo bikin kombucha terus bikin Instagram? Supaya orang tahu. Selalu pertanyaan itu. Kita punya klien 20-an, 30-an, kalau ditanya kenapa mau main Instagram? Jawabannya, supaya orang tahu. In fact, kenapa dia pikir orang bisa tahu? Jawabannya adalah karena di Indonesia sendiri ada 80 juta orang yang pakai Instagram. Jadi dia bilang, wah,
ada 80 juta orang yang bisa tahu brand gue, betul ya? Salah. Salahnya apa? 80 jutanya itu adalah distribusinya Instagram, bukan distribusinya brand kalian. Distribusinya brand kalian berapa? Ya berapa jumlah followers kalian. That's it. Gitu loh. Jadi kalau kita mentalnya nggak pikirin distribusi, kita cuma pikirin kontennya doang. Kontennya bagus, kontennya keren, kontennya apa, tapi nggak ada yang lihat. Bikin video 30 juta, tapi gak ada yang nonton. Gitu loh. Nah, kembali lagi ya, tadi gue bilang M belajar dari bisnis media zaman dulu. Tahu nggak TV station yang paling besar networknya di Indonesia itu apa? Ada yang bisa kasih gue ini? Indosiar, salah. Jawabannya TVRI. TVRI itu dia invest duit negara obviously ya. Dia invest untuk bikin tower-tower sampai ke pulau-pulau paling pinggir dari Indonesia. Karena namanya televisinya rakyat Indonesia. Artinya apa? Kalau dia nggak dapet kontennya dari Indonesia, dia dapetnya konten dari Malaysia. Ya jadinya dia jadi orang Malaysia gitu. Jadi yang mereka invest adalah tower. Nah, tower itu adalah distribusi. Gitu. Nah, zaman dulu kalau mau distribusi harus bayar. Selalu kayak gitu. Kenapa orang iklan di TV yang dibayar itu bukan content creatornya, yang dibayar itu distribusinya. Karena waktu dia bayar TV, dia tahu jam segitu berapa banyak orang yang nonton. Distribusi itu matters. Nah, ketika kita bilang, oke, kita mulai jualan di Instagram, followersnya 100. Gimana caranya? Nggak bisa. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus tahu yang namanya distribution. Distribution ini dibagi dua. Di zaman dulu nggak ada dibagi dua. Zaman dulu cuma satu, namanya paid distribution. Udah, that's it. Di zaman sekarang dengan adanya social media, algoritma dan segala macam, ada yang namanya organic distribution. Itu kenapa Agatha bisa followersnya di TikTok berapa sekarang? Hah? 60.000 tanpa keluarin sepeser pun kan? Ngerti kan? Jadi ada organik. Nah, organiknya itu didapetnya dari mana? Dari tadi media, konten. Kontennya punya value nggak? Kontennya memberikan mengambil attention nggak? Nah, setelah itu algoritmanya Instagram itu, contohnya ya Instagram itu algoritmanya namanya ranked feed. Ranked feed itu artinya apa? Semakin banyak kita interaksi dengan akun tertentu, akun itu setiap dia ngepost akan selalu ada di home feeds kita yang awal-awal. Story-nya akan selalu ada di sebelah kiri, di depan. Gitu. Nah, makanya gue bilang, kalau Instagram ngebaca itu, habis itu next lagi Instagram ngebacanya apa? Dulu ngebacanya likes. Ya. Sekarang ngebacanya itu ranked feed. Apa yang diukur? Yang diukur adalah share, save, and screen time. Nah, orang lupa yang screen time. Gitu. Itu semua membuat organic distribution. Kenapa share, save, sama screen time? Karena simple, karena Instagram itu robot, komputer, bukan manusia. Dia nggak tahu video yang Agatha buat hari ini itu konten yang bagus atau enggak. Tapi dia ngeliat, oh banyak yang share, oh banyak yang save, berarti kontennya bagus. Didistribusikan lagi sama dia. Gitu loh. Jadi itu caranya organic distribution. And then yang selanjutnya adalah kita harus bikin konten yang relatable and shareable. Itu kenapa di garis temu konten yang paling selalu booming adalah konten yang warna oranye-oranye. Kenapa? Very shareable and relatable. Jadi dia bilang, itu gue banget. Tapi gue nggak mau ngomong itu. Jadi garis temu bikin itu, gue banget, gue share. Nah, dia share itu ke story, menghasilkan ripple effect. Ripple effect-nya apa? Followersnya dia jadi ngelihat konten kita. Kalau followersnya suka, dia ke tempat kita. Kalau followersnya itu merasa itu relatable juga, dia up juga di story-nya dia. Ya kan, itu yang namanya virality. Viral itu adalah ketika konten lu itu shareable and relatable. Gitu. Jadi itu distribution. Nah, tadi organic. Yang kedua adalah paid organic. Kalau di zaman dulu ya caranya bayar majalah, bayar koran, bayar TV. Betul ya? Zaman sekarang ada Kitin dan Arum, ada Stephen dan Stanley. Itu adalah paid distribution. KOL sama Facebook advertising. Gitu ya. Jadi ada alasannya nih service-service kita ini dibikin segala macam ini untuk memenuhi sebenarnya itu yang framework yang gue mau bilang semua itu. Ya, sampai sini ada yang pertanyaan dulu gak? MAD, MAD. Media, Attention, and Distribution.
Gak seru amat. Tanya dong, yang Devia. Devia ya? Devia, ada pertanyaan nggak? S-nya apaan? Apa? S-nya apaan? Oh ya, nanti terakhir. Alfian, ada yang tidak mengerti, gue kecepatan. Oke. Nah, contoh distribusi itu, kenapa distribusi itu sebenarnya adalah sesuatu yang berharga. Contohnya adalah media account misalnya, dagelan yang dia dijual cuma satu distribusinya doang. Gitu. Jadi distribution matters. Salah satu contoh distribusi lagi, kalian tahu kalau klub bola Manchester United tuh logo di sininya adalah Chevrolet. Betul ya? Itu dibayar sama Chevrolet itu kalau nggak salah 90 juta US dollar per tahun. Sponsor. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa dia mau bayar segitunya? Simple. Karena dia tahu MU itu global brand. Artinya apa? Semua media mainstream di dunia pasti mau ngeliput MU. Betul ya? Nah pertanyaannya kalau Chevrolet mau bayar semua majalah, koran, TV untuk brandnya ada di media mereka, bayarnya seberapa mahalnya? Nggak bakal bisa dihitung, right? Dan dia pusing banget harus ke agensi di semua negara. Jadi yang perlu dia lakukan adalah dia tempel logonya di bajunya MU. Si MU ini konten. Tiap minggu dia main bola itu bikin konten, betul kan? Bikin attention, orang nonton. Habis itu si media ngeliput. Cara media ngeliput, dia foto lah Bruno Fernandes tadi malam menang, ya kan? Difoto, dimasukin ke majalah, ke koran. Yang terjadi apa? Logonya Chevrolet ada di majalah, di koran itu, dia nggak usah bayar lagi. So that is how powerful distribution is. Gitu. Itu alasannya kenapa kalau lu orang ikut acara kampus jadi panitia nyarinya apa? Sponsor. Kenapa? Yang dijadiin nama sponsor apa? Distribution. Ya kan? Gua ngomong, gua ad-lib. Nanti gua iniin. Itu semua ngomongin distribution. Jadi content is one thing, but distribution itu sebenarnya game yang lebih lama daripada sekedar bikin konten. Bikin konten sekarang baru hype. Zaman dulu yang nge-hype siapa? Yang punya TV. Ya kan? Yang punya radio, yang punya majalah. Kenapa? Karena mereka pegang distribusinya. Zaman sekarang kita semua bisa jadi majalah kita, bisa jadi TV kita, bisa jadi radio kita di handphone kita. Jadi nggak perlu lagi kita bayar si itu. Nah tapi harus pinter mainnya. Pinternya harus ngerti tadi. Konten yang brings attention, yang punya value, and then distribusinya organic and paid distribution. Oke? Nah yang terakhir kita ngomongin S. S ini jadi paling penting di perusahaan kita. Kenapa? Karena kita mainnya nggak main TV, nggak main radio, nggak main majalah kan. Kita mainnya di social media. Kata pertama di dalam social media itu namanya sosial. Tapi kita kadang-kadang, in fact, hampir semua agensi lupa sama kata sosialnya. Yang dipusingin selalu apa? Medianya. Bikin konten 30 biji, bikin desain 30 biji, iya nggak? Selalu itu doang. Itu kenapa mereka mikirnya kayak gitu? Karena mereka masih mikirnya pakai cara lama. Cara lamanya apa? Iya, kalau gue mau ngiklan di TV, gue pikirin medianya, kontennya apa. Nanti distribusinya atau ininya gue nggak peduli. Gitu. Jadi cara pikirnya selalu kayak begitu. And then brand-brand yang bilang, gue maunya jualan langsung, nggak usah engagement. Pertanyaan gue gini, sejak kapan ada orang jualan tanpa ada database? Nggak pernah ada loh. Mau dari zaman MLM, agen asuransi, selalu yang disuruh apa? Tawarin ke teman-teman keluarga, iya nggak? Artinya ada database. Nah, ketika lu bikin sosial media, followersnya 0, gimana mau jualannya ya? Jadi nggak ada tuh ceritanya jualan dulu nggak ada orang. Siapa yang mau dijual? Namanya jualan harus butuh objek yang dijualin. Gitu loh. Nah, di sosial media kita ada part sosial. Ini adalah power yang tidak dimiliki media lain yang udah dari zaman dulu. Koran terbesar, TV terbesar, segala macam. Mereka nggak punya power ini. Sosial apa? Direct feedback. Kalau lu mau tahu TV series lu bakal tayang season 2 atau enggak, dia harus tunggu seasonnya berakhir, dia bayar perusahaan survei, dia bikin survei, baru dia decided, How I Met Your Mother selesai di season 9, misalnya kayak gitu. Nah, social media kita bisa langsung tahu feedbacknya.
Kenapa? Karena kita bisa langsung interact sama audiens kita. TV kan nggak bisa ya, ini gue mau ngomong ke TV-nya gimana, nggak bisa gitu, tapi sosial media bisa. Nah, ini kenapa gue bikin Action Warrior. Raffi Ahmad ya, kalau Raffi Ahmad kita mau ngomong apa aja dikomenin sama orang. Kalau ada orang mau komen di brandnya kita atau brand klien kita, itu kita harus kamsya, kita siapa soalnya? Gitu loh. Apalagi buat UMKM yang sekarang senjatanya cuma sosial media. Contoh, lu lihat orang yang bikin coffee shop sekarang, kalau ditanya mau kayak gimana, ditanyanya mau kayak Tanah Merah atau mau kayak Starbucks, gitu kan? Atau lu jualan online shop mau kayak siapa? Uniqlo, sering banget kan? Kita bikin mau kayak siapa? Uniqlo, mau kayak apa satu lagi? H&M. Problemnya adalah begini. Nah ini, this is when our branding service comes. Setiap brand punya brand story-nya dan setiap brand punya brand touch point-nya. Brand touch point itu adalah di mana brand itu berinteraksi dengan customer-nya. Contoh, McD. Kalian beli McD nggak? Ada yang nggak pernah beli McD nggak? Nggak ada kan? Pertanyaan gue, berapa orang di sini yang follow akun Instagramnya McD? Terus rumus kalau mau jualan di Instagram harus di follow dulu baru kita terjadi transaksi itu gimana? Lu nggak follow McD, lu beli McD. Ya nggak? Jadi omong kosong kan? Nah enggak. Jawabannya adalah begini. Karena McD punya banyak touch point-nya. Makanya kontennya di McD pun nggak usah ada yang valuable. Isinya jualan ayam, jualan burger. Nggak perlu ada konten-konten edukasi, entertain. Kenapa? Karena dia udah lakukan itu dengan bisnisnya dia. Dia bikin drive-thru, bikin lu mudah. Dia bikin mainan-mainan yang buat anak Happy Meals, and so on and so on. Itu udah jadi touch point-nya mereka. Jadi ketika mereka di sosial media, ya udah nampang-nampang aja juga banyak yang follow. Ngerti gak? Sama Zara, sama kayak gitu. Dan sekarang brand-brand fashion UMKM mau mainnya gayanya Zara, ya gak bisa. Kenapa? Zara spend a lot of money di distribusi untuk brand touch point-nya, bikin toko, bikin apa. Nah kita yang gak mau keluar duit bikin toko, masa mau mainnya gaya dia? Kagak ada. Nah artinya kalau kita brand-brand kita tidak melakukan brand touch point itu, artinya kita harus main gilanya di sosial medianya, artinya touch point-nya harus banyak. Nah pertanyaan gue, kalau cuma ngepost satu konten setiap hari saja, touch point apaan? Itu kenapa Action Warrior jadi penting. Karena di situ jadi ada banyak touch point, hi, hello, and everything. Gitu. Nah, ini contoh gue mau jelasin ke kalian, nih buat BD juga supaya bisa jualan. Sebenarnya kalau jelasin Action Warrior tuh ngapain? Jadi kalau ada yang nggak tahu, gue dulu Action Warrior-nya Garis Temu. Waktu belum males, sekarang udah agak males. Tapi di awal-awal gue yang pegang IG-nya Garis Temu. Nah gue punya rumus ini. Ini nanti jadi pertanyaan juga nih ya pasti. Rumusnya gue adalah semua orang yang DM Garis Temu dan komen Garis Temu gue follow. Itu rumus pertama gue. Kenapa? Itu kayak gini, Feb. Terus Feby, nggak mau ngomong sama gue, bahkan nggak mau kenalan, nggak mau itu. Jadi cara kita kenalan di sosial media adalah kita follow, ya nggak sih? Gitu loh. Jadi rumus pertamanya adalah follow. Nah, setelah dia di follow, yang terjadi adalah dia punya konten akan masuk di story-nya kita. Action Warrior tugasnya adalah geser aja ke paling kanan. Kenapa kita geser ke paling kanan? Yang tadi ya, least interaction with us. Artinya kita mau mereka interaksi sama kita. And then kita pencet aja. Ini kenapa ada Irvin terus nih? Nah, kuncinya ini. Setiap orang, manusia ya, ini bukan brand ya. Manusia, contohnya nih Agatha paling senang bikin story kan. Itu sebenarnya tujuannya cuma ada dua. Satu, menyampaikan pesan tertentu. Dua, menyampaikan image tertentu. That's it. Itu basic human needs, mau diafirmasi. Gue nggak bilang Agatha doang, semua kita begitu. Kenapa kita foto makanan kita? Intinya makanan gue lebih enak daripada makanan lu. Kenapa lu foto lu liburan? Intinya liburan gue lebih kece daripada liburan lu. Kenapa foto anak gue? Intinya anak gue lebih lucu daripada anak lu, ya nggak? Intinya itu, gitu. Itu basic human behavior, gitu loh. Nah, jadinya yang perlu kita lakukan simple, afirmasi aja. Wih, contoh ya, nah ini nih, contoh nih makanan. Dia apa sih ini, leker ya? Kue lapis itu. Kue lapis ya? Wih, enak banget kelihatannya.
Beli di mana sih? Afirmasi, that's it. That simple. Next. Buset, apa sih ini? Avocado. Kado kok segede kelapa. That's it. Next. Jangan dia lagi. Cari aja yang menarik. Yang nggak menarik ya udah gak usah. Cari lagi mana ya? Bentar. Nih dia ngupload gambar tulisannya talk to the universe, let it all out. Simple. Kasih tepuk tangan. That's it. Interaction. Ya itu maksudnya tepuk tangan gitu. Bukan kalian tepuk tangan. Ya. Jadi itu akan membuat apa? Ini gue taruh di sini, selesai gue ngomong, gue jamin 100% mereka akan bales. Kenapa? Lu bayangin orang yang bikin story mau bilang gue keren, tapi gak ada yang bilang keren. Satu orang bilang keren, bakal sesimpel itu. That's basic human needs, basic human behavior. Nah, yang terjadi adalah karena kita ngomong sama dia di story, yang terjadi adalah kita masuk ke DM dia, betul ya? Artinya nanti dia balas DM kita, nanti kita balas DM dia lagi. Instagram akan melihat apa? Oh, interaksinya sering nih. Artinya, next time kita bikin konten kita chance untuk ada di home paling atasnya lebih besar. That's how you win organic game in social media. Bukan dengan bikin konten bagus saja. Gitu loh. Nah, jadi gua maunya adalah nih buat BD, PM, semua klien yang masuk garis temu harus mau diperlakukan kayak gitu. Kalau nggak mau pakai agensi lain aja. Agensi lain mungkin bisa bikin konten lebih wah dari kita mungkin, gitu loh. Tapi kita punya action warrior. Itu yang kita perlu banggakan, jualin dan segala macam. Buat action warrior, the pressure is on you. Gitu loh, karena gue bukan merendahkan atau mengecilkan, tapi bikin konten, semua agensi bikin konten, tapi nggak semua agensi mau spend time and spend resources untuk interact sama followersnya klien. Ya, jadi at the end of the day, social media is about one thing, it's about real human interaction. Kalau kita nggak bisa bikin real human interaction di social medianya klien kita cuman jadi brand agency yang kerjain brand ya udah. Yang penting gue bikin konten, that's it, selesai. Gitu loh. Jadi semuanya harus ada real human interaction. Brings value yang akan leads to attention. Buat action warrior, focus on building real human interaction. At the end of the day, people only want to interact with people, not brand. Lu udah tahu kan kalau lu chat ke Instagramnya Telkomsel yang bakal balas adalah CS. Pakai template. Iya gak? Ada gak yang mau ngomong sama mereka? Kagak ada. Jadi action warrior jangan balas pakai template. Kalaupun mau pakai template, sebut namanya. Dulu ada followersnya garis temu, gua say halo, hi namanya, thank you for following us. By the way, itu juga salah satu cara gue adalah kasih welcome note ke orang yang follow brandnya. Mestinya udah tahu ya. Nah, namanya dia, nama samaran gitu. Tapi di profile picture-nya ada nama aslinya dia, namanya Zahra. Gue inget, tapi tulisannya kecil banget. Terus gue tulis, hi Zahra, thank you for following us. Habis itu dia bilang, kok bisa tahu nama aku? Dari situ jadinya real human interaction, jadinya sering komen-komen ke kita, gitu loh. Jadi do the extra miles, jangan cuman ya udah gue lakukan ini for the sake of gue lakukan, gitu loh. Ya buat content creators, designer, content creators, content writers, bikin konten yang meaningful buat orang, yang relatable buat orang, yang menimbulkan apa? Engagement juga. Nah kalau sosial udah kelar. Ini tambahan, gue baru belajar 1 bulan terakhir. Namanya adalah post creative process.
Post creative process ini apa? Gue dari dulu mikir apa yang bikin Garis Temu IG-nya beda sama agensi lain. Ya kalau jawaban simpelnya sih ya kita bikin konten, mereka cuman bikin portfolio kayak gitu kan. Tapi ada satu sih yang gue pelajari dari post kita yang lumayan booming, Emily in Paris. Apa? Semua orang waktu itu bikin konten Emily in Paris kan. Kita juga bikin. Tapi problemnya adalah orang habis bikin that's it. Yang kita lakukan ada yang komen gak setuju, ada yang ini, gue screenshot, gue masukin lagi ke story, jadi konten lagi. Brings attention, ada yang belain. Ada yang belain dia, ada yang belain kita. Nah itu namanya adalah after creative process. Kalau pre-creative process namanya editorial plan yang kalian bikin. Ya kan? Creative process adalah kerjanya designer, content writer setiap hari. Producing content. After creative process itu kerjanya action warrior. Artinya butuh apa? Quick thinking. Ini gue bisa apain? Gitu. Nah contohnya gue ada contohin di grupnya action warrior. Satu hari ada klien kita namanya Mad Milk, dia bikin kayak post, ini EP-nya adalah bikin perbandingan produknya dia, mau rasa ini atau rasa ini, ya kan? Kontennya adalah bikin fotonya ditaruh ini, captionnya adalah kalian tim mana. Nah abis itu si ada yang bales di komennya, yang belakangan gue baru tahu kalau itu mamanya dia yang bales, gitu. Tapi caranya gue adalah, dia balesnya tim lava dong. Nah otak gue langsung ini apa yang lava yang bisa gue interact lagi ya. Nah akhirnya gue berpikir, oke, gue inget ada satu kartun, gue lupa kartun apa, tapi ada ininya adalah lava song. Yang gue lakukan, kembali lagi gue gak punya laptop. Jadi yang gue lakukan cuma pakai handphone 5 menit saja. Gue ke YouTube, gue search lava song, gue screen record, habis itu gue crop, habis itu gue masukin ke story, habis itu gue screenshot juga komennya itu orang tim lava dong, habis itu gue taruh di situ, habis itu jadi. Terus di bawahnya I love you. This is post creative process. Ngerti gak? Dari konten kita di komen sama orang kita inin lagi. Nah itu adalah yang gua harapkan dari action warriors. Nah kenapa post creative process ini juga penting? Ini kayak begini. Tak, hari ini makan apa tak? Nasi ayam Nah nasi ayamnya beli di mana tak? dari rumah, bikin di rumah. Sering gak kita kayak begitu interaksi di sosial media? Sok-sok nanya, abis dijawab bodo amat. This thing itu yang bikin orang tuh tergila-gila sama brandnya Garis Temu. Kayak terakhir tuh sering banget kalau orang kita follow, mimpi apa aku semalam? Iya kan? Kenapa? Karena kita selalu balas itu dan di satu titik brand kita cukup besar buat orang bisa look up to, kayaknya jauh banget nih. Terus ketika di follow, dia histeris. Kenapa dia histeris? Kenapa gue bilangnya follow? Karena gue ngerti human behaviornya gini. Kalau zaman dulu orang ketemu artis yang dia lakukan minta tanda tangan, betul kan? Kenapa dia minta tanda tangan bukan minta yang lain? Lu juga nggak bakal minta duit. Kenapa? Karena kalau lu duit, lu cuma bisa bilang, ya ini gue dapet dari misalnya siapa artis, Raffi Ahmad misalnya gitu ya. Nggak ada yang percaya juga. Tapi kalau lu dapetnya tanda tangan, lu bisa pamer ke semua tetangga lu, gue barusan ketemu Raffi Ahmad. Betul kan? Zaman sekarang, that same human behavior jadinya apa? Selfie. Betul kan? Kalau ketemu artis sekarang, selfie dong. Kenapa? Intinya gue mau pamer, gue ketemu Raffi Ahmad. Nah, bayangin di sosial media yang kita lakukan, real human interaction ya. Benar-benar ya, real human interaction tadi, kita translate di sosial media, jadinya kita follow. Apa itu kagak dia kasih lihat ke orang, woi gue di follow, woi. Sama. It's the same real human behavior. Itu yang gue mau kita semua berpikir melalui service-service kita, gimana caranya kita bisa master real human behavior, real human interaction, dan kita lakukan di sosial media kita. Gitu. Oh iya boleh. Ya ampun, Aladin. Air juga. Ambil dong.
Biar tidak berlama-lama, gue mau menyudahi di sini saja. Oke. Nah, pesannya gue cuma satu. Gue maunya adalah kalian semua benar-benar hatam sama apa yang gue share. Tentang attention, tentang... Intinya semua pertanyaan orang apapun juga kalian bisa jawab kalau kalian ngerti yang namanya attention, distribution, content, and then social. Kalian pasti bisa jawab semuanya. Orang mau tanya, kenapa ya Justin Bieber bisa tajir? Dia bikin konten, lagu, dia distribute, ya kan? Habis itu dia interact. That's it. Dia punya attention. That's it. Itu kenapa Justin Bieber terkenal. Kenapa Pak Jokowi terkenal? Dia didistribusikan di mana-mana. Dia mau kemana aja dimasukin koran, distribusi. Gitu loh. Jadi semuanya bakal make sense kalau kalian ngerti konsep ini. Ya, jadi ada alasannya gue bikin service ads, KOL, social media management, branding, apalagi bikin video, segala macam itu untuk memenuhi sebenarnya ini semua yang harus kita deliver. Nah, gue takutnya sekarang jadinya begini, si konten cuma ngerti konten, si desain cuma ngerti desain, si video cuma ngerti video, tapi nggak ngerti the big scenario yang actually I'm building, gua, Anabel, Dika, Evan build di perusahaan ini. Ya, that is the big story, that is the big scenario yang kita semua harus tahu. Oke, thank you guys.